Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rizky Aidhar dengan nomor NPM 073523111144. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terkait mata kuliah Teknopreneur dengan judul Analisis Usaha Terang Bulan. Untuk latar belakangnya sendiri, yang dimana kewirausahaan itu merupakan solusi penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya melalui pengembangan UMKM. Di Ternate, sektor kuliner menjadi bidang usaha yang diminati karena memiliki pasar yang luas dan kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Tidak terkecuali dengan martabak manis atau sering kita sebut di sini dengan terang bulan. Terang bulan sendiri adalah usaha kuliner yang bertahan hingga saat ini. Nah, terkait usaha kuliner terang bulan yang saya wawancarai ini itu dijalankan oleh seorang ibu rumah tangga sejak tahun 2020. Meskipun berskala kecil dan dikelola secara sederhana, usaha ini mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, termasuk masa penurunan penjualan. Tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui profil dan karakteristik usaha terang bulan di Kota Ternate. Yang kedua, menganalisis proses pengelolaan usaha secara sederhana. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dan cara mengatasinya. Yang keempat, itu memberikan usulan pengembangan usaha berdasarkan hasil analisis. Untuk profil usaha, nama usaha terang bulan yang dipakai oleh si penjual ini itu adalah terang bulan hakikat yang beralamat di Kalumata, tepatnya di depan apotik apa ya, saya lupa namanya, dan di depan masjid, di samping taman Kalumata. Lalu untuk status kepemilikan itu usaha perorangan yang saat saya wawancarai itu adalah seorang ibu rumah tangga. Sejarah berdirinya usaha ini didirikan pada tahun 2020 seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya oleh seorang ibu rumah tangga di Kota Ternate. Nah, ketika saya bertanya terkait motivasi utama dalam menjual atau melakukan penjualan produk UMKM ini, itu adalah jawaban yang singkat yang dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dan untuk pemilihan produk terang bulan sendiri itu didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, permintaan pasar tinggi, keterampilan memasak, modal terjangkau, dan juga fleksibilitas waktu. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dilakukan ini terus dijalankan secara konsisten hingga mampu bertahan selama 6 tahun. Ya, saya lupa untuk keunggulan dari produk ini, yang mana terang bulan dengan berbagai varian rasa dan juga topping dijual secara langsung atau offline dan melalui media sosial seperti TikTok. Nah, terkait yang saya tanyakan itu si kakaknya atau ibunya ini itu menggunakan live TikTok sebagai sarana untuk menjual terang bulannya. Untuk visi usahanya yaitu menjadi penjual terang bulan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri dan juga berkelanjutan. Misi usaha yang pertama, menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara usaha dan keluarga. Yang ketiga, mengembangkan usaha secara bertahap sesuai kemampuan. Untuk SDM-nya sendiri, yang dimana dalam mengelola seluruh aktivitas usaha itu dilakukan oleh satu orang, yakni si pemilik usaha atau si ibu rumah tangga ini. Nah, terkadang beberapa kali juga sang suami juga datang untuk membantu si istrinya. Namun si suami ini itu juga membuka usaha serupa di lokasi yang berbeda, tepatnya itu di samping Rumah Sakit Tentara atau SMP Negeri 1 Kota Ternate. Untuk peralatan dan sarana produksi, yang pertama ada kompor gas atau LPG, ada timbangan, peralatan makan sekali pakai, wajan khusus, dan juga mixer. Nah, untuk peralatan ini itu sudah mencukupi untuk produksi harian.
Untuk strategi pemasarannya sendiri, TikTok yang digunakan itu adalah sebagai sarana promosi utama saat ini, yang dimana digunakan fitur live TikTok sebagai sarana penjualan. Kata si kakaknya itu dulu pernah menggunakan Facebook, namun sekarang sudah tidak menggunakan lagi. Lalu saya bertanya juga terkait apakah rencana kedepannya itu, apakah ingin mengembangkan usaha ini menggunakan GrabFood ataupun GoFood. Namun kata si kakaknya itu bahwasanya mereka kayaknya belum deh untuk menggunakan GrabFood ataupun GoFood, dikarenakan si kakaknya ini itu juga sering pulang kampung bersama dengan suaminya. Nah, untuk estimasi biayanya sendiri dan keuntungan, jika ramai 5 kg tepung terigu itu per hari itu bisa mendapatkan keuntungan 700.000. Namun saya lupa mengkonfirmasi, dikarenakan waktu saya bertanya itu si kakaknya itu jawab hanya 700. Saya juga bingung, ini 700 porsi atau 700.000. Namun secara logika saya akan mengatakan bahwa ada 700.000 keuntungan. Untuk rintangan dan juga solusinya, yang pertama menurut kakaknya itu paling susah itu waktu musim sepi penjualan. Nah, ketika sepi penjualan, apakah bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Nah, si kakaknya itu hanya menjawab dengan mungkin berdoa ataupun bersyukur dengan apa yang ada, dan juga tetap konsisten menjalankan usaha. Nah, kesimpulannya sendiri, usaha terang bulan hakikat itu merupakan contoh UMKM keluarga yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang dengan pengelolaan yang sederhana. Karakteristik utama itu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup, dikelola secara mandiri oleh pemilik, memiliki fleksibilitas waktu yang tinggi, dan menerapkan pendekatan spiritual dalam menghadapi tantangan. Nah, potensinya, meskipun berskala kecil, usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebagai nilai tambah, ketahanan usaha selama 6 tahun itu menunjukkan bahwa keberlanjutan model bisnis ini bagus. Untuk sarana pengembangan, saya menyarankan untuk menambahkan atau memakai WhatsApp bisnis sebagai implementasi pre-order untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau pelanggan lebih luas. Juga menambahkan inovasi produk baru, seperti mengembangkan varian baru seperti terang bulan mini yang mungkin disukai oleh anak-anak muda ataupun anak-anak yang masih kecil, juga dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, yang ketiga itu pencatatan keuangan, yang dimana membuat sistem pencatatan itu yang lebih terstruktur untuk monitoring profit dan pengambilan keputusan. Saya juga menyarankan yang tadi seperti telah saya sebutkan untuk menggunakan GrabFood ataupun GoFood. Namun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kakaknya itu belum mau. Lalu yang keempat itu saya meminta untuk peningkatan promosi, membuat konten kreatif di media sosial untuk meningkatkan engagement dan brand awareness. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.